Oke, selamat datang di apa ya ini? Ini segmen baru sih, namanya NGTD. Ngomong tanpa dasar. Oke. Loh, Aku kira apaan judulnya? NGTD ngomong tanpa dasar. Oke, di sini udah ada dua narasumber. Oke, langsung aja kita perkenalkan narasumber pertama. Bapak Andreas. Halo, nama saya Andreas. Saya di sini adalah budak korporat. Dan juga kadang juga nyambi sebagai pemuja idol. Anjir. Nah, oke, lanjut. Narasumber kedua. Halo, nama aku Bagas Pradana, bagus dan pertama di dunia. Motor. Ya, Lanjut. Jadi narasumber kedua kepotong sama anjir gak lucu anjir. Udah gak ada lucunya. kepotong sama motor keren. Halo, nama saya Bagas Pradana. Itu aja deh, gak ada belakangnya. Udah gak seru, serius. Saya fans JKT48, Mantap. seorang wibu, Yes. mengikuti K-pop dikit, Yoi. tapi dikit ya, nggak ngikutin yang lain. Udah, itu aja sih. Itu aku, dan saya bukan narasumber weh. Terus Saya sehari-hari saya seorang full time freelancer, atau bisa sebut pengangguran sih. Full time freelancer. udah daftar itu kartu apa Saya pengguna prakerja. saya cinta ordernya Jokowi. Saya cinta Jokowi. Nice. anjir. Nice. Bariki gawe politik dinasti. Politik Aduh. dinasti. Aduh, benteng kakek sih. Oh iya, BTW kemarin kan kita udah ngomongin tentang apa ya kemarin DJ Gaga. kan kayak yang tak bilangin, kayak menurutku tuh ya ini kan karena kita ngomong tanpa dasar NGTD Ya. itu kan kayak kemarin ya, menurutku tuh DJ Gaga itu berkembang karena ada mistisisme di Indonesia gitu. Jadi kayak ya latar belakangnya orang-orang yang membuat DJ Gaga populer itu mendengar Gaga itu sebagai hewan yang mistis, dan mistis itu keren di Indonesia. Jadi memasukkannya ke dalam elemen musik itu sama dengan keren gitu. Nah, kalau ada contoh lain, kalau menurutku ya ini nanti kalian, atau mending aku jelasin dulu atau kalian dulu ya jelasin. Kayaknya Andreas sudah tahu sih Apa? tentang ini gampang sih, iwak peyek sego jagung. Astaga. Menurut lu gimana guys tentang iwak peyek? Itu kenapa bisa ada lirik itu dalam musik dangdut? Karena ini cocokologi ya dari aku. Oke. Ya, iwak peyek kan lirnya iwak peyek sego jagung. Sampai tuwek sampai nenek. Apa sih itu? Ambuh. Apa ya? Nah itu tuh menurutku karena itu tuh dekat dengan kita sih iwak peyek. Sego jagung, apalagi kalau dilihat dari, kalau nggak salah koreksi ya, kalau nggak salah itu tuh yang mempopulerkan kan itu pedangdut dari Jawa Timuran kan. Kalau nggak salah ya. Saya ingat kayaknya aku nggak tahu nama itunya persis, band dangdut tuh band nggak sih termasuk? Ya, band dangdut gitu kan. Itu tuh mereka itu tuh dari iwak peyek sego jagung tuh makanan khas Jawa Timur. Kalau kamu mantap. ke Jawa Timur pasti tuh nggak kamu pasti lihat tuh banyak banget nasi jagung sama peyek, entah peyek udang atau peyek teri atau apa. Kalau di sana tuh kayak banyak gitu loh. Dan itu tuh sama relate, dan aku kan dari daerah juga. Rumahku tuh, kalau kalian tahu, rumah aku tuh 15 menit dari rumah aku tuh Alas. Dimana? Alas itu apa guys? Alas itu tuh emang Alas bukan bahasa Indonesia ya? Alas ini, alas kaki. Enggak. Astaga, emang Alas bukan bahasa Indonesia ya? Sorry. Aku gak ngerti ya. Alas itu tuh kayak apa ya? Kayak gunung, terus hutan-hutannya gunung gitu loh. Kayak kebun yang
tapi nggak diurus. Berarti dia bukan hutan alas tuh. Ya kayak hutan juga, tapi kayak bukan hutan yang apa ya, hutan yang rimba, bukan. Iya, bukan hutan rimba yang kayak di TV-TV atau di Kalimantan gitu loh. Cuman paling kayak hutannya hutan jati atau apa gitu loh. Dan tapi masih ada beberapa gitu. Bahkan pas aku dulu kecil kan pernah cerita. Dulu pas aku kecil tuh masih ada di alas tuh masih ada merak. Serius, bahkan orang tua aku pernah pelihara merak. Di kebun aku. Astaga. Ya itulah, bisa dilihat rumah aku tuh sedesa apa dan sehutan apa sih lebih tepatnya. Ya kayak gitu. Dan makanan yang sering dimakan tuh iwak peyek sama nasi jagung. Ya gitu, kayak itu tuh biasanya iwak peyek, tempe sama sambel yang pedes banget, gak tau dari apa. Terus adanya nasi jagung itu ada yang keliling dari, biasanya tuh orang-orang yang gunung di daerah gitu. Jadi kedekatan di situ sih menurutku. Aku jadinya mereka ngambil itu dari rima-rima iwak peyek, nasi jagung sampai tuwek kita tetap disanjung atau apa itu. Menurut aku sih gitu ya. Mantap. Kalau ada pendapat lain guys? Kayaknya emang gitu sih, kayak kamu tuh ngambil sesuatu yang emang deket dari kamu. Kayak nggak mungkin kan misalnya kamu dangdut terus buka, terus kamu malah jelasin pakai rumus Pitagoras gitu kan nggak mungkin kan. Makanya tuh pasti mereka nyari sesuatu yang relate, sesuatu yang bisa si audiensnya juga nikmatin dan bisa nyautin juga. Tapi kalau di tempatmu sendiri dangdut tuh sesuatu yang itu enggak, yang fenomenal gitu, yang kayak di sini enggak? Kayak itu hiburan bagi masyarakat kelas bawah. Sampai kemarin lagu demo pokoknya. Oh iya, aku lupa itu nama astaga lagunya itu kan. Nah itu kan, ya itu kan dangdut juga loh genrenya. Iya, semuanya kan akan dangdut pada masanya. Iya. Satu saatnya. Kalau di Papua itu apa yang musik yang Iya, kalau di Papua sendiri nih. Di Papua sendiri tuh apa ya? Nggak terkenal sama vibe yang di Jawa sini sih. Dan jadi gini. Kayak kalau dilihat-lihat sendiri tuh kayak misalnya dangdut itu ada persebarannya sendiri, ada subgenrenya sendiri. Kayak misalnya kamu denger, nggak usah ngambil jauh-jauh ke Papua sih, jadi kayak misalnya kamu denger dangdut di Jawa, terus kamu bandingin sama dangdut Sumatera atau enggak dangdut Makassar, itu kan emang ketukanya sama kayak gitu, kayak ngebeat juga, tapi kan ada sesuatu yang beda kan. Nah di Papua sendiri tuh kayak udah subgenrenya udah yang paling kecil banget gitu, yang biasanya kalau kamu denger tuh lagu-lagu Ambon gitu. lagu apa? Lagu dangdut di Ambonin. Enggak, Kalau di lagu Ambon Salah. enggak. Kita di sana sih kalau aku sendiri tuh nggak pernah denger yang namanya apa, mereka nggak nyebut itu lagu dangdut. Tapi cara penggunanya itu sama kayak lagu dangdut, dimana kayak misalnya kamu lagi ada acara hajatan. Nah di situ diputer langsung, semua orang tuh goyang, semua orang tuh kayak semua kursi disingkirin, langsung semua orang goyang di tengah. Mantap. Iya, bedanya di Papua tuh gitu. Kita tuh nggak ngundang nggak bikin panggung, nggak ngundang artis. Kita cuman muter, kursi dipinggirin, langsung semua pada itu nari di tengah gitu. Tapi itu genrenya apa? Kalau di sana sendiri tuh kita nyebutnya sih lagu acara sih. Lagu acara. Lagu acara. Tapi yang ngebeat kayak Iya, dan biasanya lagu acara itu tuh biasanya source-nya tuh asalnya tuh dari Ambon gitu. Oh, anjir. Tapi kamu bisa nyanyi. Kayaknya salah satunya yang paling sering kalian dengar ya. Itu tuh yang ini, yang putar ke kiri. Oh iya. Nah itu tuh genrenya tuh kayak gitu. Maksudnya kan emang dia nggak secara 100% tuh kayak dangdut. Tapi cara penggunaannya tuh sama. Tapi di sini itu jadi lagu senam anjir. Iya. Tapi di itu kapan kali ya aku pernah kerja di mana tuh aku ngerekam sangjit. Sangjit ya. Apa itu? Sangjit itu kayak apa ya? Kayak mungkin aku kurang tahu juga, tapi kayak tunangannya orang-orang keturunan itu deh. Apa? Chinese gitu. Oh. Dia tuh kayak kalau kita lamaran lah istilahnya, mungkin kalau kita datang tuh kayak si cowok datangin keluarga cewek terus pengen kayak ngomong serius, terus ini yang ingat sangjit gitu. Tunangan gitu. Tapi coba searching deh, aku kayak kurang tahu gitu loh sangjit itu detailnya kayak gimana. Ora gambar. Maksudnya deskripsinya gitu loh. Anjir.
Sangjit adalah prosesi yang ada yang dilakukan setelah proses lamaran. Ya, lamaran lah. Ya pestanya orang lamaran gitu loh. Jadi kebanyakan keluarga cowok si cewek sih kayak itu udah ngasih seserahan gitu loh. Kalau nggak salah aku lupa. Itu tuh di keluarga cewek atau keluarga cowok aku lupa. Cuman tuh itu kan terus dan aku gila aku datang ke situ tuh seserahannya tuh jam Rolex, emas batangan. Bahkan aku mau nge-shoot kayak apa ya seserahan itu ya. Harus kayak ngomong sama pihak keluarga gitu loh. Pak mau itu nge-shoot itu. Oh iya Mas. Saya bukain ya. Oh iya. Pas itu aku ngerekam. Udah ya Mas, ditutup lagi pintunya tuh. Kayak karena semahal itu dalamnya gitu loh. Gak ada buah jeruk ditumpuk gitu nggak ada? Ada tapi kayak ada tapi tetap itu kayak buat adatnya aja gitu. Tapi yang belakangnya Rolex, sepatu, dasi, jas gitu loh. Tapi Rolex depannya buah jeruk aneh. Ya buat dulu dari belakang dong. Jeruknya yang hijau terus ada rada karat-karat. Karat. Apa sih? Ya gitu. Dan itu pertama kali aku ketemu jenis ang. Wow. Oh. Wow. Enggak, Nice. dia ternyata sekecil itu dan seputih itu. bahkan untuk orang keturunan Chinese dia tuh lebih putih dari orang keturunan Chinese. Apaan itu gimana? Cara nyabarinnya gimana cara bayanginnya? Dia tuh kecil mungkin 155 158 terus dia kurus tapi wajahnya emang cakep secakep Wow. itu. Wow. Terus tapi dia emang ekspektasiku tuh dia nggak sekecil itu. Jiwa-jiwa aku sebagai wah kenal nih mau minta foto tapi nggak enak kerja mau menyapa tapi takut nggak profesional akhirnya aku cukup diam dan cerita sama anak-anak yang kerja di situ tadi itu jenis ang dan nggak ada yang tahu. Wow. Dan siangnya itu jenis ang bikin story juga kan aku follow juga terus kayak iya benar ini jenis ang mau komen kan tadi yang disangsi ya Pak saya videografernya jadi nggak tega aku kayak buntelan entut neng di depan orang-orang Anjir. Tapi saya menjadi minoritas di sana. anjir. Terus itunya mana? Lagu Iya. Oh iya, gue rasa kenapa namanya Anjir, lagunya itu, banget. lagunya itu di play pas ending gitu loh, kayak Nggak mereka apa-apa. habis makan, terus kayak ada penyanyi gitu kan, nyanyi lagu-lagu gitu awal, habis itu yang Mandarin. terakhir enggak, ya masing-masing lagu-lagu Indonesia tapi kan tembang-tembang kenangan. Oh, iya. Terus mungkin iya. ada kalau ada nyumbang lagu mungkin lagunya baru kayak gitu ya. Kalau oma-oma sama gitu kan Cici sama koko-kokonya kan pasti yang udah tua-tua kan kayak nyanyi kayak gitu. Terus Dansa gitu enggak? enggak sih. Yang pas dansa itu ya pas nyanyi itu. Goyang ke kirinya itu. Oh, berarti diputar juga itu. Iya, diputar dan kayak Anjir. lagu wajib gitu loh di tunangan kayaknya. Bahkan di Wow. Jawa juga gitu loh. Enggak perlu tunangan sih, kita wisuda aja pakai lagu itu loh. Iya. Masa sih? Itu sebenarnya adat tau. Adat kalau di Jawa juga sebagai adat mungkin untuk ruang-ruangan yang di cewa ballroom dan lain-lain ya. Karena 4 dari 5 apa ya yang aku itu ikut ngetek di apa ya di ballroom gitu yang event-event kayak tunangan nikahan atau apa gitu ya selalu ada lagu itu. Wow. Kenapa ya? Kenapa bisa ya? Oh, benar. Asik mungkin buat joget Iya. Iya mungkin. dan orang tua bisa joget anak-anak juga masih relate gitu. Oh, masih. Masih Dan beda. kayaknya vibe yang dia kasih tuh beda, kayak misalnya sama kan, maksudnya kan kayak dangdut juga kan ngajak kamu supaya kamu berdiri terus nari juga kan. Cuman entah kenapa beda yang dia kasih tuh. Kayak apa ya, karena mungkin sesuatu yang baru buat mereka, buat orang Jawa tuh, oh ini sesuatu yang beda. Mungkin karena gitu apa ya? Iya sih mungkin. Juga jarang denger sih aku. Sama itu sih nek sebelum Covid ini ya. Sebelum anjir itu tadi sensor aja. Sebelum apa ya? Sebelum Pandemi. aku mau nyari kata-kata yang lucu soalnya. Ya lama. Sebelum Covid-19 generik banget ya si awas. Sebelum Covid-19 tuh di depan rumahku tuh ada senam jantung sehat gitu biasanya buat orang tua. Nah itu juga diputar lagu itu sih. Ya menurutku lebih ngena di telinga orang tua gitu loh, kan juga perlu sesuatu yang baru, nggak senam apa sih dulu SKJ 93 95 si
sama goyang patah-patah nah 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 nah. Iya itu dari mana Poco-poco ya? anjir. Kok goyang patah-patah? Poco-poco itu dari Ambon kan ya? Dari Manado ya? Masa? Manado. Oh, Manado. Manado itu Manado lah. oh iya, berarti ya menurutku emang masanya poco-poco itu udah habis, sudah mati. Digantikan lagu tadi apa judulnya enggak? Apa ya? Itu judulnya apa ya? Aku juga nggak tahu Ya sih. itu yang penting. Kayak sorong ke kiri lah. Ya nanti mungkin tak cariin. Kalau nggak males. Aduh. Terus apa lagi ya? Aku tadi lupa membahas apa. Korelasinya. Korelasi antara si ini kan. Iya apa ya? Dangdut kenapa ibaratnya kayak opener dangdut pakai kayak gitu. Oh iya, kenapa apa ya? Yo kayak tadi apa ya? Dangdut tuh punya sesuatu yang unik gitu loh. Kayak entah kenapa menurutku ya kayak gini. Kamu dengerin gimana ya? Menurutku tuh lagu itu liriknya itu kayak pesannya, terus apa ya, kayak instrumennya itu ekspresinya, jadi kayak kita tahu orang yang ngomong kayak gitu tuh perasaannya kayak gimana. Ngerti gak? Iya. Dari liriknya kamu tahu dia maksudnya apa, dari apa ya, dari instrumennya kamu tahu dia perasaannya kayak gimana. Ngerti gak maksudku? Ngerti. Nah, tapi kamu lihat dangdut, Iya, gak gitu toh. Nah, kok bisa gitu loh? Kok bisa musik kayak gitu? Enggak. Ini tuh menurutmu perkembangannya dangdut kok bisa sampai kayak gini tuh gimana menurut kalian? Kamu dulu ya coba. Tadi kan udah bagus dulu. Anjir. Ini rada Loh, kamu juga ngikutin itu loh si tadi siapa? Oh iya. Sobi. Jadi yang kayaknya ini sih, kayaknya menurutmu kenapa? apa ya, kayaknya semenjak mulai berubah, kayaknya semenjak ini deh mereka masukin suatu apa kayak misal ibaratnya kan kayak dangdut klasik gitu ya, dan klasik tuh kayak Rhoma Irama, Elvis Presley itu kan masih yang plain gitu kan. Dan itu aku nggak tahu tapi kayaknya dulu dangdut dan kayak Rhoma Irama itu nggak pernah dipakai buat kayak acara pesta gitu, dipakai nggak sih? Kalau pun dipakai kayak di remix pakai lagu itu lagi. Di remix Yang koplo pakai gitu. Iya, yang koplos. Koplo tuh kayak double pedal di musik pop punk gitu loh. Yang kalau Sub genre gitu ya. Nah, Dangdut koplo. dangdut koplo. kayaknya itu sih, kayaknya jadi kayak ibaratnya ya komposer sekarang yang ngejawab apa yang dibutuhin sama masyarakat. Masyarakat tuh butuh sesuatu musik ya emang ya kudu jedak-jeduk gitu. Dan pertama kali sih kayaknya aku nyadar ya, pertama kali digabung sama IDM, elektronik yang waktu dulu kalau nggak salah apa ya tahun 2005-an tuh kayaknya banyak banget deh. Oh iya. Dangdut IDM. Dangdut ini apa ya? Iya, aku juga kayaknya tahu Kayak- sih. Apa ya? Cuma aku- Abang nggak pulang. Apa ya? Yang Telepon. 1 2 3 4 Iya, yang ada kayak 1 2 3 4-nya gitu. Nah, terus makin lama-lama tuh kayak apa ya, kayak penikmat dangdut tuh kayak ibaratnya makin ngerambah ke anak-anak yang muda juga, dan otomatis tuh kayak nyesuaiin juga. Dan akhirnya sampai sekarang kan udah di mixing sama berapa subgenre coba. Sama berapa genre coba ya di mixing sama rap udah. Bayangin rap god pakai Nah, kan sama double pedal. sama lagu Jepang juga udah kayak opening Naruto, bahkan ada dulu yang kayak pedangdut gitu terus pakai baju Naruto gitu. Oh iya, kayak aku tahu. Nah, jadi benar-benar kayak mereka tuh ngejawab apa yang dibutuhin sama itu si pendengarnya, si audiensnya itu. Dan bahkan yang terbaru lagi kan udah gabungin sama itu lagu Zombie. Oh iya, sayang. Kamu tahu gak? Zombie itu lagunya siapa ya? Aku lupa. Anjir, ki pokok banget. Zombie itu lagu siapa ya? Kayak akhirnya tuh sekarang udah nyebar banget, bahkan sekarang udah sampai ada komposer di YouTube itu yang gabungin lagu-lagu wibu gitu sama dangdut. Oke. Iya sih. Banyak banget tadi. Kayak Phil Koplo juga termasuk salah satunya. Nah, nomor lu gimana, guys? Kalau aku kenapa
musik dangdut tuh musik lagunya sama liriknya nggak sinkron. Lebih bukan nggak sinkron gitu sih, lebih ke template satu sama. satu lagu buat semua ekspresi, bukan semua ekspresi sih, tapi semua lirik gitu. Oh ya, aku tahu maksudnya itu kayak genre. lebih ke sedih, musiknya tapung tung tung. Terus yang lagu senengnya tapung tung tung. Yo karena gini, musik tuh menurutku ya musik tuh booming pas kita kan dulu Rhoma Irama, terus Iis Dahlia, Elvi Sukaisi. Mungkin itu kayak kasta aku nggak setuju semua lagu tuh asik ya. Semua lagu tuh semua orang punya referensi musik masing-masing. Nggak ada yang buruk dan nggak ada jelek. Cuman kayak ini terkenal kesannya tuh kayak kalau lagu untuk menengah ke bawah, mungkin kasta kayak penonton lagu dangdut yang gratisan dan bukan artis-artis terkenal ya. Mungkin ya mereka itu datang ke konser dangdut, ke nikahan orang yang ada ngundang dangdut atau ke hajatan apapun yang ada dangdut, mereka cuma pengen satu, joget. Oh, Ini konspirasi dari aku. Menurutku ya ini pendapat. Mereka tuh pengen cuma satu, joget, mabuk, joget, ngerokok. Star pack orang nonton dangdut adalah helm INK, helm warna-warni, celana pendek, tas lempang, rokok, udut, HP sama minuman plastikan. Plastikan. Mereka tuh udah nonton, terus mereka habis mabok, goyang-goyang, terus ya enaknya terus mukul gitu. anjir. Wow. Kayak musik punk aja. Iya. Musik punk dong. Lebih keras daripada musik punk. Anjir. Ada dangdutan di kuburan juga loh. Tahu nggak? Dangdutan di Serius loh, ada loh. Iya. Itu karena nggak punya lahan loh ya. Di Jakarta kan ya. Tapi nggak di atas kuburan juga kan. Di tanah kuburan kan. Ditaruh di papan, ada papannya kan. Iya, tapi aneh banget. Tetap aja di tanah kuburan kamu Apa ya, hilang sakralnya gitu loh menurutku. penghuni sana Anjir. gila-gila. Martabatnya hilang. Titenom mas naroko. Nggak usah ditakut-takutin. Jadi engko iki mel piwe yo ning rokok. Jadi menurutku kayak gitu sih. Jadi ya mau nggak mau mereka tetap lagunya yang gitu, ngebeat tetap tempo yang enak buat joget. Bayangin coba nyanyi yang sekian lama aku menunggu, terus tapi kan itu gak bisa buat itu. Iya sih, bener sih. Tapi iya sih. Aku sekarang ngerti. Akhirnya gitu. Dan Bener juga sih. orang yang mau datang kayak gitu dan cara survive band dangdut lokal ya biar dapat job ya dia nyanyi kayak gitu. Mau ngikutin pasar biar mereka bisa makan ya. Terus akhirnya musiknya mulai berkembang, terus ternyata musik dangdut juga mulai berkembang, akhirnya kayak gitu. Terus sekarang kayak merambah ke semua di IDM, ya di dangdut ini. Dangdut tidak termasuk musik indie. Tidak idealis. Tidak, ya mereka ngikutin kemauan pasar. Indie yang mana dulu nih? Indie kan kalau secara secara yang bener kan indie tuh yang nggak ikut label. Ya, tapi kan gimana ya? Tapi kan kayak kesan yang tertancap gitu, terkesan dalam musik indie itu kan mereka tuh punya orang-orang sesuatu punya sesuatu yang berbeda dari budaya-budaya yang udah ada, dari musik-musik yang udah ada gitu loh. Mereka tuh menggebrak standar yang dibuat oleh pasar gitu. Ya gimana kalau mereka kan naik dangdut gimana? Ada nggak sih dangdut yang inovasional gitu buat? ada Philkoplo pun itu bukan sebenarnya targetnya bukan orang-orang itu kan, kayak ya lebih ke anak-anak muda yang ya pengen wae dengerin dangdut gitu. Ya tahu sih. Menurutku Philkoplo adalah menurutku Philkoplo dan band-band lain gitu ya. Mereka tuh pengen menaikkan kasta dangdut. Bayangin kan kamu nggak kapan lagi kamu nonton di klub nyanyinya lagu dangdut. Iya, yang musik dimainkan lagunya dangdut, walaupun semua lagunya itu sebenarnya lagu-lagu remix dari itu kan, lagu-lagu yang biasa kan. Terus itu menurutku yang masih indie tuh NDX Oh itu iya. kamu lihat band dangdut ya?
dangdut itu termasuk dangdut. Coba deh kalian play NDX. Itu Gaul kayak banget kumpulan namanya, mas-mas. Itu yang cendol dapat tuh, Bang. Iya, yang kayak yang itu yang mulai booming sih kayaknya mereka sih ya. Seingat aku. Tapi NDX. emang kayaknya apa ya, nek dipikir-pikir tuh liriknya dangdut tuh basic banget gitu. Ya, Bukan emang. sesuatu yang perlu dipikir gitu loh, nek menurutku. Itu sesuatu yang bukan dipikir sih. Malah itu sesuatu yang kita lihat sehari-hari gitu loh. Paling yang pingin edgy itu kayak yang pengen kelihatan edgy itu kayak yang apa ya? Yang kata-kata yang lagi ngetren dibuat. Ya, itu kayak alay, anak layangan gitu. Itu dangdut juga bukan sih? Iya, Alay. ada. Badukun itu dangdut bukan? Iya, Iya, dangdut. tapi Wah. keren loh itu. Hah? Zamanku itu aku suka loh. Iya, keren. Soalnya itu ada elemen-elemen mistisnya Iya. gitu. Makanya aku suka. Dulu soalnya aku nonton itu Mumun Jeffrey. Mumun dan Jeffrey. Awas apa sih? Awas ada pocong. Iya, serius gue jenenge. Iya kan, awas ada Masa sih? Pocong. Kok kayak awas ada Sule? Oi, Serius awas ada pocong. Mumun. Pocong Mumun, kan? Judulnya Mumun. awas ada Mumun. pocong. Masa iya kayak Masa awas ada pocong? Iya. Oh, Gara-gara judulnya kebanyak- Mumun. gara-gara kebanyakan meme Sulen di timeline jadi pocong, astaga. Oh iya, Jadi jadi pocong, pocong. astaga. Jadi awas ada pocong. Jadi pocong. Itu sempat menjadi ketakutan di masa kecil. Tapi seru. Seru. Dan Kamu juga ngalamin ya? iya, dan waktu itu aku masih belum pindah ke Papua, aku masih di Bogor. Dan mereka untuk kayak film zaman segitu tuh untuk strateginya tuh pintar banget, kayak ngakalin pocongnya, kayak bedain pocong yang jahat sama pocong yang baik kan. Pakai warna. Iya, pakai warna kan, Merah pintar sama banget kan. Maksudnya mereka nggak langsung total kayak ngewarnain langsung di kain kafannya, tapi pakai apa itu, RGB, LED, Iya tahu. Oh iya, itu pakai apa ya mereka? lighting kan. Tapi susah juga sih. Kilo lampu apa sing lighting biasa tuh di sini. Tadi ditempelin di mana, di wajah dia atau di mana ya? Iya matanya, oh iya ya. Iya, aku makanya mikir. Dia soalnya kayak itu kan, ini dari mana coba? Iya. Hidup Wah, anjir. Oh, tak kira itu ya dari sini. Oh, Itu dari bawah. Lightingnya dari bawah. dari bawah. Makanya dia itu nggak ada bayangan yang itu kan, nggak bocor. Nah, tapi yang di mata itu dia kayaknya dari- visual effect sih. Iya, visual effect. Ini juga lagu Lagi. dangdut Iya, btw. ini lagu dangdut ya. Anjir. Ini nanti bocor ya caranya. Udahlah. Nggak kena copyright. Nggak ada. Dan kita ngomong terus. Iya. Ya emang Yang pasti zaman dulu pasti bikin Wow. video udah bangga. Aku dulu pas SD suka nyanyiin lagu nih loh ini. Oh iya. saya, tapi yang dangdut sama koplo tuh beda nggak sih? Ini beda. Betawi gitu sih. Masa ini dangdut juga masuknya? Iya, maksudnya Dangdut. makanya jadi kayak ibaratnya tuh dangdut tuh kayak bener-bener setiap daerah tuh punya ciri khasnya Oh sendiri. iya sih bener sih. Dangdut tuh kayak apa ya? Kalau kamu ngomong dangdut yang kita sering dengerin tuh kayak dangdut ada yang pop, ada yang genrenya tergantung wilayah gitu loh. Heeh. Kalau dangdut pop ya kayak yang kita sering dengerin itu. Nah, yang koplo apa? koplo itu ya aku bilang kayak double pedal. Nggak bener. Mereka tuh temponya lebih ke itu. Ke Tapi tadi tuh Andreas pernah sempet tanya ke aku, koplo itu termasuk dangdut atau enggak? termasuk di dalamnya genre dangdut. Ya berarti subgenre bener toh? Ya subgenre, heeh. Oh. Jadi dangdut tuh kayak ya luas gitu loh. Kalau dan dangdut yang kita sering denger yang kamu bilang musiknya selalu template itu tuh ya dangdut pop. Yang Oh pop iya iya di iya, itunya. iya. Kalau yang genrenya lagi kayak itu. Terus ada yang Dangdut melo. dangdut yang itu double koplo itu yang koplo, terus ada yang dangdut yang kayak apa ya, yang itu musik elektrik itu kan, itu juga dangdut kan, tapi dangdutnya genre yang lain. Dangdut EDM. Ya mungkin dangdutnya apa? Saya kalau berarti yang kayak pakai suling itu yang dari Jawa Barat apa ya janjian? Di kita Yang juga penggunaan ada sih. tetap ya kita. Ada di Jawa juga ada. Apa itu? Apa? Itu loh musik Sunda itu loh. Tapi Hah? Oh itu apa sih, astaga. Aduh, lu anak. Salah lu bang. Apa ya? tapi itu bukan dangdut itu. Tapi menurut kalian itu kalian dengerin campur sarian? Iya dengar. Nah, iya. Tahu campur sari lah paling enggak. Tahu. Nah, itu tuh perkembangan dari campur sari ya dangdut itu. Kayak dangdut sebenarnya udah ada dari Enggak, menurutku itu tuh apa ya? Udah. Campur sari itu kan lebih ke Jawa ya. iya kayaknya Musik Jawa ya.
Dan dangdut tuh itu. Dan munculnya tuh berarti pionirnya itu Rhoma Irama ya emang kan? ya raja dangdut. Sebelumnya ada Oh, nggak sih? soalnya tuh dangdut kan ada nuansa-nuansa Arab Indianya gitu juga kan. Melayu juga. Iya sih. Kayak yang Iya kayaknya campur sari sama campur sari sama dangdut kan kayak emang punya jalannya sendiri-sendiri kan. Iya, beda Mungkin berarti. kesamaan mereka sama-sama pakai gendang. Tapi gendangnya beda. Kayaknya makin sini makin akulturasi gitu. Campur sari makin Mungkin lebih ke lagu campur sari di cover lagu dangdut. Di cover jadi dangdut. Oh. Tapi karena kita jarang dengerin campur sari, jadi kayak kesannya sama. Oh iya. Karena gendangnya tuh beda. Campur sari gendangnya yang gini loh, yang gini. Yang tidur itu. Yang dangdut gini. Anjir. Oh, anjir aku gak pernah Ini lihat. kayak yang nyuci baju Oh, ya. mohon maaf. Ini nggak bisa. Jadi kalau kalian lihat ya, pendengarnya podcast ini dan campur sari itu gendangnya yang tidur gitu loh. Ini pakar sok tahu ya. Kalau salah ya emang sok tahu aja. Emang ngomong tanpa dasar kan. Iya, aku sok tahu aja sih. Kayak gitu, yang tiduran, kalian masih tahu lah. Terus yang dangdut yang kita campur sari kan gitu. Kalau dangdut tuh kayak yang duduk berdiri itu loh, yang ada kanan kiri. Oh iya. Kayak Kecil sama gede. pipa itu ya. Pipa buat ngamen. Kalau yang koplo kan ada lagi satu lagi tuh. Oh, anjir. Masih Wow. telu. Kalian harus searching deh. Mantap. Wow. Gendang koplo nih aku searchingin. Gendang koplo. Musik pop aja drummernya satu loh. Ini dangdut Iya. drummernya banyak loh. Anjir. Ngeri sih. Nah kan ini gimana ya? Nah ini mereka tuh kalau double pedal kayak gini loh. Double pedal bangsat. Iya, aku Oh. bilang tuh kayak mereka emang double pedal gitu loh. Nih kayak gini. Anjir ngeri. Jadi Mantap, mereka ada 3 gitu loh. Tapi nek menurutku tuh ya, kalian tahu Wangaki apa sih yang Wangaki band. itu tuh yo konsepnya sama nggak sih kayak dangdut kan akulturasi budaya gitu ya kan. Kalau Wangaki band itu kan kamu nek lihat kan itu ada alat musiknya Jepang, kecapi, terus beduk gak sih Iya benar. Nah, terus sama digabungin sama gitar dan drum, terus alat-alat musik barat gitu loh. Tapi kan itu kan nggak hilang Jepangnya gitu. Jadi kalau menurutku sih dangdut juga kalau dibandingin sama Wangaki band tuh juga masih masuk sih. Iya gak sih menurut kalian? Soalnya itu ada budaya-budaya Indonya, terus ada budaya-budaya luarnya juga nek kamu perhatiin. Tapi meskipun makin kesini makin kerasa ini musik Indo banget gitu loh. Tapi dari awalnya kan emang ada akulturasi dari budaya-budaya luar gitu. Iya gak sih menurut kalian? Nek menurutku kayak gitu soalnya. Tapi bukannya malah kebalik ya sekarang. Apa? Kayak musik dangdut itu yang dapat akulturasi dari luar malah. Dari penggunaan elemen elektroniknya itu. Iya, kayak Wangaki kan. Iya juga sih asli. Makanya Iya. sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat potensinya gitu ya, kamu buat buat musik keren dari dangdut gitu ya, mungkin yang rada rock gitu ya mungkin bisa go internasional loh. Anjir bikin Nah, rhythm game tapi pakai dangdut ya. Kayak gitu. Iya belum ada tuh anjir. Biasanya kan Oh, yang bikin kayak tadi tuh loh, yang idol idol yang tadi tak ceritain. Ntar habis ini bahas idol aja ya. anjir idol. Aduh. Jadi apa ya, jadi tuh nek kesimpulannya menurutku sih dangdut itu musik yang ya apa ya, menghibur kelas sosial yang apa ya bilangnya, yang menengah ke bawah lah menurutku. Kalau aku ya, musik dangdut itu menurutku tetap seru. Sama kayak apa ya, mungkin kalau aku ya lebih suka, aku jujur aku suka aja dengan dangdut asal lagunya emang enak. Cuman aku tuh nggak suka sama fansnya yang norak. Ya nggak norak, ya ada yang norak. Oke, oknum yang norak. Ya Norak tuh gimana, semuanya kan guys? emang semuanya kan emang ada fans yang norak. Dan ini oknum yang norak. Ya dan itu yang kayak apa ya, yang mabuk, teler, terus apa gitu kan. Soalnya orang tua aku adalah seorang mantri di daerah. Jadi
masalahnya setiap Mantri itu apa? mantri itu bahasa Indonesia sebenarnya kalian kalau tahu. Mantri itu tuh kalau perawat cowok itu mantri, kalau cewek kan oke. suster. Kalau cowok itu mantri namanya. Iya. Nah, bapak aku tuh mantri. Terus jadi setiap tahun tuh selalu ada acara dangdut di desa. Dan setiap tahunnya juga selalu ada kepala yang bocor. Dan Bocor. dan setiap tahunnya juga selalu ada orang yang kepalanya dijahit lalu nggak bayar di orang tua aku. Anjir. Ya gini. Jadi mikirnya gini ya. Pak di aku, berarti kakak bapak aku tuh lurah kepala desa. Nah terus setiap ada masalah kan selalu ke Pak Lurah. Ada pemukulan ke Pak Lurah, ada pukul-pukulan ke Pak Lurah, ada penculikan juga datangnya ke Pak Lurah, ada bahkan perselisihan keluarga aja tuh kalau emang udah besar bisa ke Pak Lurah banget. Pak Adi aku tuh lebih membuka pintu mau 24 jam datang aja. Nah terus mungkin karena mikirnya ya Pak Lurah kan punya adik. Nah adiknya itu kan mantri. Nah ini kan ada acara desa terus kepalanya bocor. Yuk kita bawa aja ke Pak Mantri. Terus lah kan ini Pak Lurah, uang buat rakyatnya sendiri ya pasti nggak usah bayar, nggak apa-apa kali ya. Dan dia kabur. Ya udah, jadi rumah aku selalu rame, tiba-tiba kayak puluhan orang datang kayak Pak ada Bapak kepalanya bocor Pak. Orang tua aku yang masih hari itu pasti kan kalau dan kan hari Jumat atau Sabtu atau Minggu kan. Orang tua aku yang lagi libur nyatanya mau istirahat tiba-tiba harus jahit masih pakai sarung jahit orang yang kepalanya bocor. Nah itu kayak fans norak yang harus dibasmi, di mana orang-orang selalu mukulin orang, mecahin kepala orang ya kayak gitu. Makanya nggak suka fans-fansnya, tapi aku suka sebenarnya aku dulu. Besok kalau nggak bayar harusnya ini dijahitnya dikasih label. Anjir, Kayak dikasih kaos. label. Nggak usah di itu di stempel reklame kepala belum dibayar. Anjir, Kayak reklame gitu. Dijahit. intinya mabuk with responsibility ya. Iya. Iya, nice. Semua fansnya itu pasti ada. Dan kamu kalau nonton dangdut pasti baunya bau keringat, bau matahari. Kayak aku kudu Apa? datang ke konser dangdut. Kamu sekarang. mau kepalamu pecah Enggak. gitu. Ya kamu harus start pakai helm. Helm. Celana makanya pendek, sandal. Latihan goyang zombie sih. makanya tadi kamu ngomong pakai helm ya. Karena itu. Iya, aku bilang pakai helm itu bukan mereka karena ada dua alasan kenapa mereka pakai helm. Satu, Takut takut kepala. helmnya hilang ya. Yang kedua buat melindungi kepala kalau ada gitu. Karena kayak rusuh banget, rusuh gitu, lebih keras daripada band-band. Anjir. Masalahnya kalau band-band yang gede, kalau ada yang pemukulan gitu kan, jangan dilerai, jangan. Lagu dangdut tetap Tetep anjir. enggak, terus habis itu ya kayak gitu. Terus belum perselisihan antar geng itu. Kalau menurutmu gimana ya? Apa? Iya, closing statementnya. Closing statementnya. Dangdut Apa ya? itu adalah Dangdut itu ya ini sih media komunikasi kita kayak apa ya, kayaknya emang udah mendadak daging sama kita sih. Kita kalau ada masalah tuh pasti penghiburannya tuh kayak gitu. Iya, Sesuatu yang bahagia, sesuatu yang ngebeat gitu. Ya buat ngelupain sih. Makanya jadi kayaknya angka depresi di kita rendah juga karena salah satunya terima kasih untuk dangdut ini sih. anjir bener sih. Iya. Kayak ibaratnya kamu misalnya lagi galau, lagi putus, tetap ada lagu dangdutnya kan, dan dangdutnya pun itu ngebeat kan, nggak bikin Oke, kamu jangan bersedih, ayo kita joget gitu. Nah makanya diselingkuhin, dipoligamin gitu kan tetap ada lagu dangdutnya gitu. Bojo galak, Bocor galak. awane guys. Judul lain Enggak tahu ya. Iya makanya terima kasih banget sih sama dangdut sih. Itu hiburan rakyat loh, yang murah, Iya. malah gratis. Psikolog di cover BPJS gak sih? Enggak, masalahnya kalau misalnya psikologi ke psikolog di cover BPJS ya pantasan gak pernah agak ada yang ke psikolog gitu loh. Udah membantu. Anjir. Wah iya sih. Oke, ya udah kayaknya gitu dulu pembahasan tentang dangdut. Nanti selanjutnya di segmen ngomong tanpa dasar kita akan membahas sesuatu yang lain, ya rahasia ya. Tadi ya gitu aja. Dan kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike, kalau mau subscribe ya subscribe. Kalau misalnya kalian nggak setuju di komen aja. Emang kita buat kontennya itu biar di komen kok, biar ada yang benerin gitu. Ya udah gitu aja, bye.